ditolak. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampeyan mon ngelakoni kebagusan seperti dimasukkan ke dalam kotak yang besar. Kotak itu digembok, dikunci, kuncinya itu sholat. Ketika kunci ini rusak, kotaknya tak bisa dibuka, Pak. Tak bisa dibuka, pola rusak. Tapi ketika kunci ini benar, kunci ini benar, maka akan berlimpahlah pahala dari kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu semua lakukan. Kula yakin sampeyan panjenengan sedaja nek pakun rajin salat, pakun jin rajin. Cuman kula saya kebeter anakan panjenengan sampeyan. Ajari abejeng. Ajari abejeng. Mon sampeyan tak bisa ngajari abejeng, maka masukkanlah anak-anak kita itu kepada madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah, ya sekolah-sekolah diniyah seperti ini misalnya, biar gurunya nanti yang mengajar mereka sholat. Karena sholat itu penting. Saking pentingnya sholat, amal kebaikan yang lain itu tidak diterima kalau sholatnya itu tidak benar. Persis encan lagu, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun odi 1000 tahun mon tak abejeng tade gunana. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, ajari anak-anak panjenengan saja abejeng. Mon tak bisa sampai ngajari, pak masuk ke sekolah-sekolah agama, pak masuk ke madrasah-madrasah ya seperti ini atau madrasah-madrasah yang lain, biar gurunya nanti yang membimbing mereka, yang mengajari mereka tentang sholat yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Salat tadi sudah kita perhatikan. Abadan tempatlah. Salat itu adalah hubungan spiritual antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika salat sudah selesai, maka selanjutnya adalah zakat. Wa tu'tiyaz zakah. Zakat. Kata Allah di dalam Al-Quran, duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu. Manusia itu akan senantiasa dihinakan, direndahkan dimanapun mereka berada. Mau manusia neka bedai mandar, bedai pongbaru, bedai gunung, pasti akan ditimpa oleh masalah-masalah. Pasti tidak akan merasakan ketenangan jiwa, tidak akan merasakan kenyamanan hati. Illa bihablim minallah, kecuali mampu membangun hubungan yang bagus dengan Allah. Wa hablim minan nas, dan mampu menyambung hubungan yang baik dengan sesama manusia. Salah satu cara menyambung hubungan yang baik dengan sesama manusia adalah lewat zakat, lewat sedekah, lewat infak, tolong menolong, bantu membantu, bantu orang susah, bantu fakir miskin, santuni anak yatim. Itu semualah cara-cara agar kita menjadi orang-orang yang bisa mempererat persaudaraan antara sesama kita, membangun hubungan yang baik, yang bagus dengan sesama manusia. Teti pasoki sampeyan Bapak Ibu sekalian, pasoki sampeyan mon hubungan ben manusia nika tak becek, maka hubungan ben pangeran juga tak kira becek. Kata Nabi, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Wal bakhil ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, wa qaribum minan nar. Orang selambek nikah, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sedangkan orang secerik, orang secerikeng, orang yang kikir, mereka itu akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, semak ke neraka. Jadi marilah kita jadi orang-orang yang dermawan, jangan kita mau menjadi orang-orang yang kikir. Sampeyan soki misalnya, maki mati tak kira nyambi jas, tak kira ajasan sampeyan masuk ke liang kubur.
Keliang lahat itu sampean tidak akan pakai jas, pakai sesuatu yang mewah. Sampean dia dia bu, mate, monsoki sampean. Tak kira kan kudas masuk ke kuburan. Jadi harta yang kita tumpuk dari hasil kerja keras kita di dunia ini, kalau tidak digunakan dengan baik, maka tidak akan berguna. Oleh sebab itu maka kalau mau berguna, bawa harta kita itu mati, bawa harta kita ke akhirat. Bagaimana cara membawanya? Kirim sebelum mati. Aja pas deki awasiat ke keluargana, lek gula ku mon mate, tolong emas di dalam lemari 5 gram ro sama aki dia ke kuburan panoro. Ini dia iya caranya. Bukan seperti itu caranya. Artinya mengirim uang sebelum mati adalah kirimlah uang itu dengan cara lewat rekening, lewat bank, tapi bukan bank dunia, bukan bank BRI, BNI, BCA itu bukan. Ada banknya namanya sedekah, ada banknya namanya infak, ada banknya namanya zakat, ada banknya namanya wakaf. Maka kirimlah uang kita, harta kita ke bank-bank itu. Setelah kita mengirim, Bapak Ibu sekalian, itulah nanti yang akan menjadi tabungan amal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti yang akan menjadi tabungan yang akan menemani kita ketika kita berada di liang lahat, di liang kubur, ketika kita sudah mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, in qata'a amaluhu illa min thalasin, kata Nabi. Semua anak cucu Adam ini, semua manusia ketika mati, semua amalnya itu terputus kecuali ada 3 yang terus mengalir. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Tetimun sampean lampek lah kau sedekah, nyompeng ke masjid, nyompeng ke madrasah, nyompeng ke sesuatu atau hal-hal yang perlu dibantu orang susah, fakir, miskin, maka itulah yang akan menjadi cadangan amal yang akan menemani sampean nanti ketika berada di alam kubur. Orang ini kamu mati, Bapak Ibu sekalian, yang akan mengiring jenazahnya ke alam kubur itu ada 3. Yatba'ul mayyita thalathatun, kata Nabi. Yang mengiring jenazah ke liang lahat itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Nomor 1 nikah keluargana, nomor 2 nikah hartana, kemudian yang ketiga adalah amalnya. Fayarji'utnani wa yabqa wahid. Nabi ada 2 sebekal moleh. Yang akan meninggalkan kita ini 2 dan 1 yang akan tinggal. Sekema si atina aki sampai yang memate. Si atina aki adalah ahluhu wa maluhu. Keluarga, harta. Kadang ada suami istri yang saking cintanya, Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai mengatakan kepada pasangannya, saya dengan kamu Pak, saya dengan kamu Mas, sayang, saya dengan kamu ini saling mencintai, kita mau sehidup semati. Iya mon kuyaudi macam ada ini, mon mati. Jadinya 1 hidup, 1 mati. Kadang bedegia ya tahu mon nerok lembe-lembe bedegia orang bini seratara dan mon lagi mati. Aduh kak, sampean mak mati, sampean mak bisa mati jagi malam, sing malam lagi jaga, kiodi malam mak bisa mati sampean, mati akan gulaku. Eke bela ka kuburan, kuburi lagi na kibakun ngamuk, ngalak sekelara, sampai tajak di orang mah yubuk mole bu, anja gula to gua kakaan. Anja, coba lah beri obat nyamuk. Ya bu, ada obat nyamuk. Malih sampai antai ke RG. Tidak mau lengan dina dengan nang. Tagih begi ya bu. Bakun mulai dia. Secinta-cintanya kita kepada pasangan pasti akan meninggalkan. Pasti akan meninggalkan. Kemudian yang kedua kata Nabi adalah yang akan meninggalkan kita harta. Sampean siang malam alakoh untuk urusan dunia. Hartanya banyak, berhektar-hektar mungkin tanahnya. Ketika sampean mati, ketika Bapak Ibu sudah seteh paki, maka harta itu akan menjadi harta waris dan itu akan diperebutkan oleh anak-anak sampean. Encan setengah cek gula sing ngurus apa bektona sebelum mati. Tang bagian paling banyak, encan setengah. Enja tak bisa. Harus tang bagian, sebagian dia tang bagian atau karpa anak-anak sampean.
atau karena sampean margana harta warisan, harta yang sampean tinggalkan tak todus ke malaikat nemu keluargana dari dalam kubur atau gara-gara harta sampean. Kemudian yang ketiga yang akan menemani, yang tidak pulang, yang tidak akan meninggalkan Bapak Ibu sekalian adalah amal soleh. Kalau harta itu digunakan untuk menyumbang, untuk menolong anak yatim, orang susah, fakir miskin, digunakan untuk menolong janda-janda yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Bu, biasanya bapak-bapak remon cerita janda semesem bu, sambilerek, takut mesemongku. Maka itulah nanti yang akan menolong kita, yang akan menemani kita ketika kita sendirian di liang lahat, di liang kubur. Itulah yang akan menerangi kuburan kita. Cuman terkadang ya, terkadang orang mau nepintai sombangan nih kak, seeperet nih kak berna biru, seeperet berna biru, berna merah, tapi deki sekala berna kuning, dan kadang berna abu-abu. Ada warna kuning itu ada dua, warna kuning itu ada dua dalam uang. Beda kuning terang itu ada di uang 5 ribuan. Beda kuning pelai ini kan beda EPC 1000-an. Dan kadang saya tanya kuning pelai. Teroter aku pernah sampean bu, mau nyombang kan 2000. Teroter aku pernah sampean teh, mau nyombang kan 1000 cek lampu bayi argana 15.000. Montro teranga selarangan 35 seket. Iya montro aberna ay ngandri ade ngan panggung re. Ya paling ndak 100 atau seket lah. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita santunkan kepada anak-anak yatim, yang kita tolong orang-orang miskin, harta kita yang kita gunakan untuk menolong orang-orang fakir, itu yang akan menemani, yang akan kekal. Makanya Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Infakkan hartamu, tolong agama Allah ini, sedekahkan hartamu sebelum kematian itu datang menjemput. Ada satu penyesalan yang paling disesali oleh orang-orang yang sudah meninggal Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Allah katakan lewat firman-Nya, Allah abadikan penyesalan mereka lewat firman-Nya di dalam Al-Quran. Kata Allah, wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai engkau tangguhkan sebentar saja kematianku, fa asaddaka wa akum minas salihin, aku akan menjadi orang-orang yang bersedekah dan mengerjakan amal soleh. Oleh sebab itu mumpung kuleban sampeyan kita mate ki odi, maka harta kita gunakanlah untuk menolong agama Allah, gunakanlah untuk membangun fasilitas-fasilitas agama. Saya lihat tadi Bapak Ibu kelasnya, ini kelas madrasah dunia ini dari Kaju Pak. Di zaman sekarang coba pikirkan, di zaman sekarang tak masuk akal mon sekolah aneka atabing Kaju Pak. Tak masuk akal, sedangkan sekolah-sekolah yang lain itu sudah bertabing tembok. Nih kamu netor kop sekone, rempah wah ancor wah. Kaju tabingah. Kalau bukan kita sadar membangun pendidikan agama anak-anak kita, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan kita yang sadar betul untuk membangun fasilitas-fasilitas agama seperti masjid, musalla, sekolah, madrasah diniyah seperti madrasah ini, siapa lagi? Oleh sebab itu maka kuleban sampeyan kudu sadar, mayuh bangun fasilitas pendidikan anak-anak kita agar mereka lebih bagus, lebih baik nanti dalam belajar, lebih tenang lagi dalam belajar agama. Kula tanya, kira-kira sudah siap berinfak Bapak Ibu? Siap beramal? Ya lakar abak lemas lakar. Monetari lakar abak lemas. Coba sekali lagi. Siap beramal? Siap berinfak? Siap nyumbang? Saksikan ya Allah, pada malam hari ini hamba-hambamu sudah siap nyumbang. Ya tore. Karena sudah siap semua, maka mari kita buktikan. Edi ma panitia, tolong panitia siapkan dus-kardus
Siapkan kardus atau surban, saya bisa kebayi ler-ler dekian. Coba benar siap, ya ada. Maka kita mesti buktikan perbuatan kita. Kalau bilang siap untuk menolong agama Allah, siap, oke. Pas eler mari nah. Tapi gula kudu nyombong ki ya, Bu. Takut deki kan dena orang, aduh arwah karo pelang acacur nyombong tak nyombong loh. Biasa gula nyambi pesegi ya. Gula HP ini beda dompet, Bu. Jadi manda mau gula makunnya dia. Keng tahu ya. Mantir tak banyak asih pas dia. Walaupun banyak. Di mah panitia. Pada naga. Gula nyombong lagi ya. Takut sanggulnya akan diberi ya deh. Pas eler terus dari ada nih kak pejabat deh. Biasa banyakannya sombongan nah. Mayu bi gula sambil salawat, Bu. Saya bisa norok, ayo norok. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sedekahna hamba-hambamu pada malam hari ini, sumbangan dari hamba-hambamu pada malam hari ini, terima kasih ya Allah. Panjenengan sengatela hamba-hamba nasampian yang pengaki untuk pendidikan agama, untuk menolong agamamu ya Allah. Maka mohon ya Allah, jika ada di antara kami saat ini yang mungkin engkau melihat ada kesulitan dalam kehidupannya, mudahkanlah kesulitannya ya Allah. Mohon beda orang seekatela bersampean andi otaknya dari sedekahnya malam hari ini, mudahkanlah untuk melunasi hutang-hutangnya di masa depan ya Allah. Mohon beda orang sekitar nemu judunah, mohon temukan dia dengan jodohnya ya Allah. Tapi mohonlah si andi jodoh tak usah temu lagi boleh, takut istri pertamanya ngamuk ya Allah. Mohon ya Allah, ringankan masalah-masalah dalam kehidupannya, ringankan masalah-masalah yang hadir dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan rumah tangganya atau dalam kehidupan sosialnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang kok mari lah ya. Mari eler lah. Kita mari. Terus lagi. Muhammad sallallahu sambil asalawat, sambil mengeluar mesin. Tapi tina bu. Tina teh. Montak yang tina tak usah. Jadi kita gopah agar dia kirim masa apakah kancanai sebelah nanti kan tanya. Tina tak usah. Kalau karena mendadak nih kan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sambung lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah
Muhammad. Gitinalah torot ya sambil yeler di gula lanjut akhirnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup, salawatnya cukup. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat dan kita bersalawat bersama-sama pada malam hari ini bisa menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam majelis kita. Biarkan sambil ajalan kulat rosakinah apa yang mau disampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita menginfakkan harta di jalan Allah, maka kita sudah menabung untuk akhirat. Bentada orang nikah miskin gara-gara asedekah nikah tada bu. Orang bangkrut gara-gara asedekah nikah tada teh. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan itu lewat firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Nikah cencina pangeran benih cencina caleg. Apa kata Allah? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang senyumbang, orang seasedekah, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia diibaratkan seperti menanam satu biji, di mana satu biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, yang setiap tangkainya berbuah 100 biji. Oleh sebab itu maka sampeyan seasedekah, insya Allah bi Allah beri kemudahan dalam masalah urusan-urusan dunia untuk mengatasi masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan di dunia ini. Jadi saya tak nyompong malam dia sombong akiku laku atau hari-hari selain ketika ada sombongan-sombongan dari masjid misalnya, sombongan-sombongan dari musalla atau madrasah-madrasah, maka tolonglah agama Allah ini bangun pendidikan-pendidikan, fasilitasi pendidikan-pendidikan anak-anak kita agar anak-anak kita nanti bisa belajar agama dengan nyaman, dengan baik. Kemudian setelah hubungan kita dengan Allah bagus, bojang mari ekalaku, alhamdulillah. Kemudian hubungan dengan sesama manusia juga baik. Hablum minallah jalan, hablum minanas juga jalan. Setelah itu apa? Setelah itu adalah ajari anak-anak kita bagaimana cara berhubungan baik dengan Allah dan bagaimana cara berhubungan yang bagus dengan sesama manusia. Pasakolah anak-anak sampean panjenengan setuju. Sekolahkan agar mendapatkan ilmu. Ya apa dikasih kena ilmu pengetahuan itu nomor 1. Pasakolah anak-anak panjenengan maklum jadi orang bener. Orang pintar di dunia ini sudah banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau di negara kita ini, aduh, tak terhitung orang pintar Pak. Bahkan dalam kasus-kasus yang beredar, kasus-kasus yang viral itu, korupsi di mana-mana, itu bukan orang yang bodoh, itu orang pintar. Mon orang bodoh neka ngecok, kecokan aja paling le 50.000, 100.000, 20, 10 aja ngecon orang bodoh. Tapi mon ngecon orang soki Bapak Ibu sekalian, miliaran, ratusan juta. Terakhir kasus yang saya dengar itu 270 triliun uang negara dikorupsi. Orang pintar sengecok neka 270 triliun Pak. Mon eka beli bakso kuleban sampeyan bisa alang mau lagi dia Pak. Oleh sebab itu maka kita menjadikan anak-anak kita ini orang-orang yang bener, orang-orang si bener, orang-orang si becek, si bagus, tidak hanya pintar tapi dia bisa menempatkan kepintarannya itu pada sesuatu yang benar. Persis dengan orang-orang salam boneka kan orang bener kapi. Aku silake, aku caan, asongkoan, sebini, aku dungan. Alhamdulillah.
Itu kalau di kota Bapak Ibu sekalian, erota kota nih kak, jarang orang akodungan nih kak, jarang. Mau akodungan masuk ke masjid, mau apa aja ngaburu ngambil kodung, itu pun mukena yang dia pakai ruku. Dia iya kiareng laki, aduh jen ekota pak, ekota jangankan masjid peta songkoan mereka pak. Iya mau ring selembuna, tak usah tak ke masjid sih tak songkona, cek ngarek via songkoan, dah ya. Ngare via songkoan, gute mau ngare ro songkoan. Iya kia empuk ngare misalnya malam, aja lah denten dia. Padahal kalau intara ngare si denten, itulah adab. Bagaimana kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat, merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita sudah merasa menghadirkan pengawasan Allah dalam kehidupan kita ini, tenang hidup kita Pak. Tidak akan bertingkah, tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, tidak akan melakukan sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena pengawasan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ini jugalah yang mesti kita lanjutkan kepada anak-anak kita. Ajari anak-anak sampeyan panjenengan, mun tak bisa ngajari pas sekolah, pemasuk ke madrasah, pemasuk ke sekolahan, saya bisa membimbing anak-anak Bapak Ibu neka pinter bener, bisa ajar abajeng, bisa ajar ngaji, kan bunga sampeyan mun anak pinter ngaji, pinter abajeng. Mulai misalnya bapak-bapak mulai dari di tengah lako, di tengah majeng, mulai malam. Depak kayak Roma, dia mendengar suara-suara alunan-alunan lantunan ayat suci Al-Quran dari dalam rumahnya. Mengaji anaknya dari dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Jember adena sampeyan Pak, ngidingaki seorang anak-anak ngaji dari dalam rumah, jember adena. Padahal kita masuk ke rumah, sampeyan masuk muka labeng, alangkah ke dalam rumah, ternyata dipina odi, ternyata si ngaji gendek dipina, anak-anak ngerok agentang tedung sambil nego HP. Itu kalau anaknya sampean tidak disekolahkan, tidak mendapatkan pendidikan ilmu yang baik, pakun keneka. Tapi insya Allah ketika sudah dimasukkan ke madrasah, ketika sudah dimasukkan ke sekolah, maka insya Allah pakun jadi orang bener, orang sepenter abojang, orang sepelak abojang, orang setaat ke agama, orang sepenter ngaji. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang anak-anaknya sampean, anak-anaknya Bapak Ibu sekalian mau melanjutkan kepada pendidikan yang lebih tinggi, silahkan dukung Pak, dukung anak-anaknya sampean. Mau menjadi pengacara, mau menjadi hakim, maka masukkan jurusan hukum. Mau jadi pejabat, masukkan jurusan politik. Mau jadi pengusaha, masukkan jurusan ekonomi. Artinya cita-cita anaknya sampean kalau ada, itu dukung Bapak Ibu sekalian. Pepatah mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha fa innas safinata la tajri 'alal yabas. Orang kalau mau sukses harus berada pada jalannya, karena sesungguhnya parau nekah tak kira ajelen edereden mon parau tro ajelen kudu sambi katase. Perahu kalau mau berjalan harus ada di air, maka begitu jugalah orang ketika ingin sukses harus berada dalam jalur pengetahuan, harus berada dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan agama. Itu yang tidak boleh lepas. Oleh sebab itu maka untuk menata kehidupan kita agar lebih baik, agar lebih bagus ke depannya, kata para ulama, tidak ada jalan yang ditempuh, tidak ada jalan yang harus dilakukan kecuali satu, tanamkan ilmu pengetahuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunianya itu bahagia, senang, bagus, maka harus dengan ilmu, Pak. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhiratnya becek, lebur, bagus, senang, pagi, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, kata Nabi, mau kehidupan dunianya bagus, kehidupan akhiratnya juga bagus, fa alaihi bil ilmi, maka harus lewat jalur ilmu pengetahuan. Mungkin demikian yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Masih banyak yang bisa disampaikan, tetapi waktu jualah yang memisahkan kita. Jadi mon bin abid kadang ampun ngoncur Pak reng-oreng. Dan tahu lebih abid lah. Maka sebelum saya tutup, mari kita luruskan niat, karena tadi sama MC disuruh langsung doa. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jernihkan hati kita, jernihkan pikiran kita. Kita berdoa pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, kita bisa menjadi orang-orang yang bagus hubungan dengan Allah dan bagus juga hubungan dengan sesama manusia. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aftah alaina abwabal khair. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami ya Allah. Wa abwabas sihah, berikanlah kami kesehatan ya Allah. Wa abwabal maghfirah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Wa abwabas salamah, selamatkanlah kami. Wa abwabar rizqah, berikanlah rezeki yang lancar kepada kami ya Allah. Wa abwabal jannah, dan masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dzamban illa ghafartah. Jika memang di antara kami yang hadir di pengajian malam ini ya Allah, ada yang datang dengan membawa lumuran dosa, maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah gugurkan dosa-dosanya ya Allah. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada satupun yang hadir di antara kami saat ini datang membawa kegelisahan dalam hatinya, membawa kegelisahan dalam jiwanya, maka mohon ya Allah jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassarta. Ya Allah, di antara kami saat ini mungkin ada yang membawa kesulitan dalam kehidupannya, sulit rumah tangganya, sulit pekerjaannya, sulit hubungan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasannya datang ke pengajian ini, mohon angkat segala kesulitan dalam kehidupannya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Ya Allah ya Tuhan kami, mungkin di antara kami saat ini ada yang Engkau uji dengan penyakit ya Allah, maka mohon dengan keikhlasannya datang ke majelis ini, mohon sembuhkanlah penyakitnya ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya ya Allah. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, mohon wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wa in kana hadzal yaumu akhiru hayatina. Jika memang hari ini kami mesti kembali kepadamu ya Allah, jika memang malam ini, besok malam, atau kapanpun kami kembali kepadamu, maka mohon berikan kami kesempatan untuk wafat dalam keadaan Islam, bikalimatin, dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Dari saya, Bapak Ibu sekalian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika sampeyan gatal-gatal, jangan mandi di situ lagi. Salah bantuna. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, pasti kita akan berjumpa kembali. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ceramah agama yang kita saksikan bersama. Semoga kita bisa memetik hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Acara yang terakhir, penutup. Marilah kita tutup acara dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ngantuk membawa acara adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain suara. Diinformasikan kembali kepada seluruh siswa bahwa besok gladi dimulai jam 7. Kembali diinformasikan kembali kepada seluruh siswa-siswi, santriwan santriwati bahwa besok gladi akan dimulai jam 7 pagi. Terima kasih. الشفيع